Al-musyakalah wal muzawajah. Musyakalah dan muzawajah. Pembahasan pertama tentang musyakalah. Pengertian musyakalah. Secara bahasa, musyakalah merupakan akar kata dari kata syakala yusyakilu musyakalah yang berarti penyerupaan. Sedangkan secara bahasa, kata musyakalah berarti menyamai atau mengimbangi. Uslub musyakalah ini termasuk ke dalam gaya bahasa repetisi atau pengulangan. Adapun secara istilah dikemukakan oleh Ahmad Al-Hashimi dalam kitabnya Jawahirul Balagho, musyakalah hiya ayyuzkara syai'un bilafzi ghairihi liwuqu'ihi fi sohbatihi. Musyakalah adalah menuturkan suatu ungkapan bersamaan dengan ungkapan lain yang kedudukannya berfungsi sebagai penyimbang. Sedangkan pakar lainnya, Al-Akhdari dalam kitab Jauhar Maknun menyatakan, al-musyakalah hiya ayyuzkara syai'un bilafzi ghairihi liwuqu'ihi fi sohbatihi tahqiqan aw taqdiran. Musyakalah adalah menyebutkan sesuatu dengan menggunakan lafaz lain karena sesuatu tersebut bersamaan dengan lafaz lain dalam kenyataan atau perkiraannya. Selanjutnya, contoh musyakalah. Yang pertama, firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surah Al-Maidah ayat 116 yang berbunyi, ta'lamu ma fi nafsi wa la a'lamu ma fi nafsik. Artinya, mereka mengadakan penipuan dan Allah membalas penipuan mereka. Pada ayat tersebut terdapat ungkapan ta'lamu ma fi nafsi. Setelah ungkapan tersebut, pada kalimat berikutnya terdapat ungkapan lain sebagai bandingannya, yaitu ungkapan wala a'lamu ma fi nafsik. Maksud ungkapan tersebut adalah dan aku tidak mengetahui apa yang ada di sisimu. Kemudian kata indak diganti oleh nafsik agar terlihat seimbang dengan ungkapan sebelumnya, yaitu kata nafsi. Penggantian suatu kata dengan ungkapan atau kata yang mirip dengan ungkapan sebelumnya, inilah yang dinamakan sebagai musyakalah. Contoh musyakalah yang kedua yaitu terdapat dalam firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surah Al-Imran ayat 58 yang berbunyi, wa makaru wa makarullah. Artinya, mereka mengadakan penipuan dan Allah membalas penipuan mereka. Pada ayat di atas, terdapat ungkapan wa makarullah. Jika kita telaah secara mendalam, kita tidak akan menerima statement tersebut atau pernyataan tersebut, karena Allah tidak mungkin menipu siapapun. Adapun maksud dari ungkapan wa makarullah adalah ya'lamu makrohum, yaitu Allah mengetahui rencana tipu daya mereka. Penggunaan ungkapan wa makarullah itu hanya untuk mengimbangi ungkapan sebelumnya, yaitu kata wa makaru. Selanjutnya, contoh musyakalah dalam syair yang berbunyi, ashabana qasadus subuha bisuhratin wa ata rasulahum ila khasison qalu ikatirah syai'an nujid laka tabakhahu qultu itbahuli jubbatan wa qamison. Arti dari syair tersebut, rekan kami mengundang untuk makan pagi di waktu sahur. Mereka mengirim kepadaku surat undangan secara khusus. Mereka bertanya, kamu mau kami masakan apa? Aku menjawab, masakkan atau jahitkan jubah dan pakaian untukku. Maksud dari lafaz itbahu atau masakkanlah yang dimaksud adalah khayyatu, jahitkanlah. Maka kata khayyatu diganti dengan lafaz itbahu karena serupa dengan kata sebelumnya, di mana ungkapan sebelumnya tabakhahu, sehingga penyair menggunakan kata itbahu bukan kata khayyatu. Selanjutnya, macam-macam musyakalah. Yang pertama, tahqiqoh. Musyakalah tahqiqoh yaitu musyakalah yang mushahifnya disebutkan secara lafaz. Contohnya terdapat dalam Quran surah Asy-Syu'ara ayat 40 yang berbunyi wa jaza'u sayyi'atin sayyi'atan misluha. Artinya, dan balasan suatu kejahatan adalah kejahatan yang serupa. Pada hakikatnya, balasan untuk suatu tindakan kejahatan bukanlah dengan menggunakan kejahatan serupa, akan tetapi dengan memberikan hukuman adil yang sesuai dengan batas-batas yang telah ditentukan oleh Allah.
Adapun di dalam ayat tersebut, kata hukuman yang dinyatakan dengan menggunakan kata sayyi'ah merupakan bentuk ungkapan musyakalah, karena lafaz sayyi'ah yang kedua berkedudukan sebagai pengimbang dari lafaz sayyi'ah yang pertama. Macam-macam musyakalah yang kedua yaitu musyakalah takdiriyah. Musyakalah takdiriyah yaitu musyakalah yang musohib tidak disebutkan dalam bentuk kata atau lafaz, dan di dalam ungkapan atau kalam juga tidak terdapat tanda-tanda keberadaannya, namun berada di luar ungkapan. Contohnya dalam Quran Surah Al-Baqarah ayat 138 yang berbunyi, Sibghatullah wa man ahsanu minallahi sibghah wa nahnu lahu abidun, yang artinya sibghah Allah, dan siapakah yang lebih baik sibghahnya daripada Allah, dan hanya kepadanya lah kami menyembah. Penyebutan iman kepada Allah dengan menggunakan lafaz sibghatullah merupakan bentuk ungkapan musyakalah, karena bertujuan sebagai pengimbang kata sibghah an-nasari secara takdiriyah atau dikira-kirakan. Adapun korina yang ada dalam ayat ini adalah korina haliyah atau indikator situasional yang merupakan asbabun nuzul sebab diturunkannya ayat ini, yaitu pemandian anak-anak orang Nasrani dengan air kuning. Ya, pembahasan selanjutnya tentang muzawajah. Pertama, pengertian muzawajah. Muzawajah yaitu menjodohkan dua makna dalam susun syarat dan jaza dengan mengurutkan masing-masing dari keduanya satu makna yang diurutkan untuk yang lain. Adapun pengertian yang lain, muzawajah ialah memasangkan dua makna yang sama-sama terdiri dari syarat dan jaza. Contoh muzawajah, idza manahan nahi falajja bihal hawa asofat bilal washi falajja bihal hajar. Artinya, jika seseorang mencegah dari mengasihinya, maka bertambah kuatlah cintaku. Jika ia mendengar tukang fitnah, maka dia bertambah jauh dariku. Dua makna yang dimaksud pada syair tersebut adalah lafaz naha al-nahi yang dapat menimbulkan makna lain, yaitu lajjal al-hawa, dan lafaz asohot ilal washi yang menimbulkan makna lain, yaitu lajjal al-hajar. Cukup sekian pembahasan kali ini terkait dengan musyakalah dan muzawajah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.